Oke, halo teman-teman. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, dan di video kali ini sesuai judul kita akan bahas seputar rantai ya. Lebih tepatnya gue akan mereview si penggunaan rantai Triple S ini. Dan di sini sebenarnya ada botol chain cleaner. Ini sebenarnya gue sebelumnya tuh mau nge-review si chain cleaner ini karena kebetulan ini rantai yang Triple S O-ring ini yang akan nanti gue bahas ini udah nampel selama 4 bulan atau kurang lebihnya 10.000 kiloan lah ya, udah lebih. Nah, kemarin tuh gue rencananya mau bikin video soal si chain cleaner ini. Terus baru abis itu gue cerita soal reviewnya si rantai, karena kan mumpung lagi bersih kan. Nah, cuman sayangnya si memory card gue error. Jadi kayak ini DID ini datanya hilang. Terus jadi kayak ya udah. Tapi secara singkatnya ini rantai chain cleaner bagus lah gitu, merontokin si kotorannya. Dia tipe yang langsung rontok jatuhan ke bawah gitu. Jadi dengan harga 30 ribuan ini menurut gua sangat worth it gitu. Cukup lah untuk yang sekecil gini. Ini juga kayaknya bisa 2 kali pakai, ini tinggal dikit sih gitu. Jadi dengan 30 ribu bisa 2 kali ngebersihin rantai, atau teman-teman kalau misalnya tipenya yang irit bisa sampai 3 kali kayaknya. Gitu sih teman-teman, dan kita langsung lanjut lagi ke review soal rantai Triple S O-ring yang udah nempel di Fiction gua itu. Nah, jadi kita bahas dari bungkusnya dulu ya teman-teman. Nih, jadi kemasannya tuh kayak gini. Kodenya GR428RO karena bawaan Fiction ini dia kan ukurannya 428 ukuran rantainya dan gear setnya gitu. Nah, cuman di sini Triple S itu ada 2 seri teman-teman. GR428RO kayak ini dan ada juga 428LO. Nah, bedanya di mana? Sebenarnya itu bedanya di ketebalan sama di beratnya sih teman-teman. Jadi kalau yang RO ini dia itu kan platnya kalau misalnya kita lihat kan tebel gini ya teman-teman. Tebel dan luasnya lebih luas, lebih lebar gitu ya. Nah, sementara kalau yang LO dia itu lebih kecil teman-teman, tapi ukurannya tetap 428, jadi lebih tipis dan dia ujung-ujungnya jadi lebih enteng gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh rantai yang lebih enteng, itu bisa pakai yang LO. Cuman kalau misalnya butuh yang lebih kuat, durabilitas dan soal penggunaan yang lebih tahan lama, mungkin teman-teman bisa pakai yang 428RO kayak yang gua ini. Itu. Nah, terus di bungkusnya sih nggak ada apa-apa lagi ya. Ini juga gua pakainya belinya 140L. Sebenarnya buat Fiction yang ukurannya gearnya 1547 itu pakai 130 aja cukup teman-teman. Cuman karena ini di tokonya kemarin nggak ada, jadi gue dikirimin yang 140L gitu. Jadi kepanjangan sih, jadi ada sisanya nih, masih lumayan tuh. Terus dibalik kemasan, sebenarnya secara konstruksi masih mirip sih ya teman-teman sama rantai biasa. Ada klip pengaitnya, maksudnya penyambungnya gitu. Terus ya kurang lebih sama sih. Cuman yang bedanya antara O-ring dan yang biasa nih, yang HSBT nih, kebetulan di sini gue ada pegangnya HSBT. Ini udah dalamnya udah karatan, udah nggak enak deh kalau dipakai, bekas kena banjir. Nah, bedanya dengan yang ini adalah kita keluarin dulu, atau enggak kita lihat dari sini ya. Nah, jadi kalau misalnya yang HSBT biasa, ini Triple S HSBT, dia ini di sininya tuh antar platnya tuh langsung gesekan teman-teman. Jadi ini kan kalau rantai tuh di sini nih, si yang bulat-bulat ini kan dia namanya pin ya. Dia ngejepit si antara di sini roller, terus plat. Nah, di antara plat ini dia itu nggak ada ringnya teman-teman. Jadi beneran gesekan antara plat dan plat gitu. Secara friksi dia emang lebih jadi banyak kontaknya gitu. Nah, meanwhile kalau misalnya si O-ring ini nih, kalau misalnya kita lihat ya, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nih di sini tuh ada karetnya teman-teman. Jadi dia itu fungsi karetnya tuh ada 2. Jadi supaya si plat ini nggak gesekan langsung, sama dia ini buat nyimpen si loop atau grease yang ada di dalam pin sini nih. Jadi si grease-nya tuh dia bakal lebih awet teman-teman. Jadi kalau misalnya kena hujan, kena banjir, kalau banjir gue nggak tahu sih ya bakal lebih awet atau enggak. Cuman ya intinya dia itu nih, yang lebih jelasnya
dia itu ngekip supaya kotoran tuh nggak masuk ke dalam si area mekanisme si rantai ini gitu. Terus si grease-nya juga bisa dikip di dalamnya, dan itu kenapa si rantai yang udah pakai O-ring atau X-ring atau ring-ring sebagainya itu dia bisa lebih awet gitu sih teman-teman. Jadi untungnya di situ pelumasannya dia tetap terjaga, terus karena dia ini bahannya juga lebih tebal, lebih awet, jadi kayak dia emang lebih awet, nggak gampang ngulur sih ya gitu. Itu sih salah satu keunggulannya sih ya teman-teman. Nah terus keunggulan lainnya adalah kalau misalnya ini dia kan plat ketemu plat ya, besi ketemu besi gitu, jadi kan dia berisik tuh, kecer-kecer. Nah kalau misalnya yang O-ring ini karena dia ada karet, jadi si sealnya tuh dia dari O-ringnya tuh dia seal dari karet gitu. Ada nggak ya ini? Ada sih, nanti gua kasih contoh gambarnya. Nah jadi dia ini bikin lebih senyap karena platnya tuh nggak ketemu sama plat, cuman ada karetnya. Dan karet kan kalau untuk ngeredam suara kan cocok banget nih gitu. Jadi kalau misalnya kita puter, suara rantai ngecek krecek itu pasti tetap bakal ada ya teman-teman. Cuman dia lebih minim suaranya. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan, itu kalau misalnya kita sebelumnya pakai rantai yang HSBT biasa gitu, apalagi kalau misalnya kondisinya udah nggak kerawat gitu, udah banyak karat, udah nggak disemprot chain loop, itu kan pasti berisik banget ya teman-teman. Terus cobain yang ini suaranya bener-bener enak sih teman-teman. Apa ya, dibilang senyap juga enggak sih, cuman kelihatan lah suaranya yang halus sama yang berisik kecerek-kecerek ngoprak kayak gini tuh beda gitu. Tetap ada suara, cuman lebih halus, lebih senyap, pokoknya nyaman banget sih teman-teman gitu. Nah cuman sayangnya dengan tipe shield ini, khususnya O-ring nih ya, yang kita bicarain di sini O-ring, dia itu rolling resistance-nya karena ada karet di sini, dia jadi lebih berat teman-teman. Jadi yang harusnya besi ketemu besi kan dia licin ya, jadi kan itu masih enteng dan gak ada hambatan sama sekali. Kalau ini karena dikasih karet, jadi yang harusnya bisa gesekan atau bisa move secara halus, ini karet itu kan gak halus-halus banget ya teman-teman. Jadi dia ada agak hambatannya gitu. Jadi kalau misalnya kita putar roda, tuh cepet banget berhentinya. Jadi emang kayak semacam ketahan, cuman bukan ketahan gitu. Jadi karena emang si link rantai ini jadi lebih berat diputarnya gitu. Nah dengan kondisi yang tadi, reviewnya gimana sih? Kan kalau misalnya secara teori harusnya jadi berat dong gitu. Nah ini kebetulan udah gue pakai harian sama buat keluar kota. Jadi reviewnya yang pertama-tama itu yang paling ini ya teman-teman, yang paling kerasa itu senyapnya. Jadi kayak nggak ada lagi tuh suara rantai-rantai berisik, ini beneran senyap. Apalagi kalau udah naik motor kan ada suara mesin, ada apa. Jadi ini rantai tuh minim banget gitu, apalagi kalau pakai helm kan, pakai intercom, ngobrol sama yang lain dengan musik. Ini rantai udah bener nggak ada suara berisik kletrek-kletrek lagi sih teman-teman. Ini udah enak banget. Terus cara akselerasi, dia itu bukan bikin lambat ya. Kayak kalau misalnya dibilang lebih berat ya, tentu lebih berat dibanding yang HSBT biasa yang tanpa ring, atau apalagi dibandingin sama yang 415 gitu. Jelas ini bakal lebih berat. Cuman ini efek enaknya adalah ke akselerasi ketika teman-teman lagi macet gitu ya. Itu jadi dia nggak terlalu nyentak teman-teman. Jadi feelingnya motor itu dia lebih kalem gitu, lebih halus ngebuka, kayak kita ngebuka kopling jedak gini tuh, dia dorongannya tuh tetap ada dorongannya, kayak tetap nggak nyentak gini, cuman dia lebih halus gitu. Jadi nggak kasar-kasar banget sih. Dan menurut gue itu poin penting untuk teman-teman yang misalnya mau cari kenyamanan gitu sih. Terus kalau misalnya untuk top speed, untuk untuk hal-hal lainnya ya, karena ini lebih berat kayak yang tadi dibilang gitu, mungkin akan turun dikit. Dan secara power ini kebetulan gua sebelumnya tuh pakai rantai HSBT dan pakai rantai ini udah pernah dyno dua-duanya, dan untuk yang pakai rantai ini emang dia agak ada penurunan power dikit sih ya gitu. Jadi karena emang lebih berat jadi wajar sih gitu. Nah jadi secara kesimpulan ini cocoknya buat temen-temen yang lebih ngincer ke arah kenyamanan sih.
Tuh, jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari yang nyaman, awet, itu cocok banget pakai yang O-ring ini gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman ada budget lebih nih gitu, teman-teman bisa pakai yang seri X-Ring gitu ya. X-Ring itu dia lebih mahal. Ini aja harganya udah 2 kali atau hampir 3 kali lipat dari yang HSBT biasa. Nah, kalau yang X-Ring itu dia nambah lagi ya mungkin bisa 4 kali atau 5 kali lipat dari yang HSBT biasa ya. Cuman dia itu yang X-Ring itu lebih bagus ngelindunginnya, sama dia punya rolling resistance yang lebih kecil, jadi lebih enteng gitu. Jadi itu tergantung, balik lagi ke teman-teman sih. Sebenarnya gue juga pinginnya pakai yang X-Ring, cuman karena biar apa ya, biar tahu rasanya dulu, jadi HSBT ke O-ring baru ke X-Ring gitu. Jadi ya begitu sih teman-teman, secara kesimpulan untuk harga yang nanti gue akan taruh di deskripsi aja sekalian link pembeliannya. Menurut gue ini worth it juga sih, karena secara apa, dari 10.000 kilo itu gue belum ngencengin rantai sama sekali ya. Jadi kayak ini masih panjang banget tuh, baru dikit doang, emang belum gue kencengin lagi, dan ini belum kendor tuh, kayak masih oke. Gitu sih teman-teman. Jadi mungkin semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau ganti O-ring gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu ini nanti akan jadi berat. Tadi kan jadi berat dikit ya, kalau menurut gue sih nggak masalah ya gitu. Kan kalau gue juga ini motornya motor pelan, jadi kayak nggak dipakai kenceng-kencengan sih. Gitu sih teman-teman, semoga bisa membantu, dan kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar, nanti gue akan coba jawab, dan nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.